menurut saya kalau dimulai di kelas 1 ada kesulitan. Kalau misalnya diberi tugas, yang mengerjakan itu orang tuanya. Sa. Tahu. Lupa. Karena sangat riskan juga kalau sampai ke SMP kita ajarkan pengenalan huruf lontar, padahal kan sudah bukan saatnya lagi untuk mengajarkan. Jadi seharusnya ini menjadi perhatian. Tidak tahu. V. Nah, kekhawatirannya kalau ini kita biarkan, maka lontar ini akan kehilangan bunyi. Sebetulnya anyaman yang lahir dari barang ini ya, yang pada akhirnya menjadi logo telah daftarkan hak ciptanya ini lahir dari sini. Karaing mapa jaria karaing Allahu Ta'ala iya kusomba iya tong kupangan roi ni anjo karaing ku allo bang landri erokku anggap kasalamatkan. Lontara itu dari segi makna itu penamaan ya dikenal sebagai aksara, tapi lontara juga dapat bermakna naskah. Ya, naskah yang ditulis dengan aksara lontara ya kadang disebutnya lontara. Makanya ada lontara bilang ya, itu naskah. Mengapa disebut lontara? Karena lontara itu sendiri terdiri atas dua kata, yaitu raung dan tala. Dalam istilah linguistik itu disebut mengalami proses metatesis sehingga membentuk kata raung tala. Raung itu dari dialek Ponto atau Turatea daun. Ya, kalau di Lakiung, di Leko. Satu huruf ya itu memiliki beberapa bunyi. Makanya sudah beberapa kali terjadi ya, ingin memberikan tanda bunyi pada aksara lontara, tapi sampai sekarang tidak ada yang baku karena aksara kita itu suku kata silabik. Ya. Jadi satu huruf satu suku kata. Jadi tidak serta-merta harus dikatakan ya sare pemuno, sare pasadu ya. Nah, ini yang harus kita pahami bagaimana karakter aksara itu sendiri. Mesti harus dipelajari. Sebagai bentuk penghargaan bagi leluhur kita yang boleh dikatakan ya ilmuwan karena memang penemu, pelestari karena yang melestarikan. Sampai mengapa lontara itu bisa sampai ke kita? Nah ini tahun 1500 atau tahun 16. Kalau bukan campur tangan Dempa Mate itu menciptakan bukan karena cocologi, bukan karena serta-merta, tapi ya ada juga petunjuk. Perenungan lahir dari perenungan yang mendalam.
manusia adalah tahu, adalah perpaduan antara ta dan ma. Ini begitu dia lahir maka muncullah sa. Sa ini yang ada di dalam lingkaran ini huruf sa. Ya, kalau kita lihat ini, perhatikan ini huruf sa. Dan huruf sa itu adalah singkatan dari siri. Siri adalah harkat dan martabat manusia. Bagaimana supaya manusia itu memiliki harkat dan martabat? Setidak-tidaknya memiliki 4 sifat utama, yaitu lambusuki, panritai, barani, kalungannya. Itu sifat utama. Sehingga orang yang seperti ini adalah disebut sebagai manusia seutuhnya, atau biasa disebut dengan insan kamil. Jadi huruf yang dibentuk baturi apakah sulapa disebut huruf sulapa apakah. Itulah yang dikenal dengan lontara. Jadi dalam Pasulapa itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan banyak hasil-hasil penelitian yang mendukung itu. Salah satu sebab angapa nyo pare anjo himpunan pelestari bahasa daerah nasaba ni kamane dengan dali kan pelestarian, pelindungan dan pengembangan. Dengan dali pengembangan minjo nah jai mohon maaf anjo nakananya kalena editor ka anjo nakana kalena konten kreator atau apa kan itu mayarin. Nah, apare mi semacam desain grafis tentang punah apare kegiatan. Misalnya Makassar. Nah, tulis mi Makassar, tapi huruf M itu berasal dari huruf ya. Nah, kemudian A dari na. Kemudian K itu lambang atau logo Pulau Sulawesi, S begini, kemudian kembali ke na. Sama dengan kalau menggunakan huruf T, dia mengambil huruf nga. Nah, itulah yang kemudian kita punah nani cini-cini keja bawang fenomena kamayan panrek ini apa-apa ya. Ka. Sa. Tahu. Lupa. Ka. Ra. Bukan. Udah tahu. Udah tahu. Huruf apa ini? Ka. Apa? Ka. Kalau ini? Kalau ini? Kayaknya tetap Pak. Kayak Nah, itu fenomena sebenarnya yang menantang. Salah satu yang perlu kita perhatikan, sosialisasi aksara lontara itu di semua level pendidikan. Nah, kalau itu dilaksanakan terus-menerus, itu akan menjadi ingatan yang tidak dilupakan oleh anak-anak kita. Begitu juga di level sekolah dasar. Perlu memang ada muatan atau konten lokal yang berbasis lontara sebagai suatu mata pelajaran yang wajib.
Ya, kalau di level SMP utamanya kelas 8 ya, kan ada jenis sastra. Jenis sastra bahasa Makassar itu kan ada kilo ya, ada doangang, ada peruntuk kana, ada pakiuk bunting, ada dondo, ada royong, ada berbagai ya. Nah, cuma yang berkembang sekarang itu mengenai peruntuk kana itu masih berkembang termasuk kilo, itu masih berkembang termasuk pakiuk bunting itu masih termasuk aro kan itu masih. Tetapi kayak royong itu sudah jarang ditemukan karena penutur aslinya itu ya boleh dikata hampir punah semua, dan itu tidak dikembangkan. Sah. Wah. Sa. Ta. Ma. Apa nih? Tidak ada. Go. Fe. Nah, bahaya. Jadi punatena nani patojen-tojen angin untuk menegur, bahkan kami biasa siap untuk melaporkan karena sudah ada perda. Puna leba mini tegur nam pandangan apa kamu tahu minjau bukan ngapain atau karena lontara ini. Kenapa nani ranu ang jaga puna tekat? Di sekolah kami diajar lontara di SR, dulu namanya SR, Sekolah Rakyat ya, sekarang berubah menjadi SD. Itu ditekankan sekali wajib untuk menulis dan membaca aksara lontara itu. Dan itu yang tinggal di kepala saya, di pikiran saya sampai sekarang, sehingga sampai sekarang itu yang menjadi bekal buat saya untuk mengajarkan kepada banyak orang tentang, karena lontara erat sekali hubungannya dengan pesan leluhur. Nakarayaan ko masuyan ko tantam marita ko matantam bunga sargaru sub bunga kanro Masabun mastro ka na arena tupan kita ya Jadi ini bagian dari kegiatan yang saya lakukan ya, ialah membuat ukiran-ukiran pesan leluhur. Ini sebetulnya pesan dari Karaeng Sanrobone ya, dan saya modifikasi. Isi pesan ini ialah antu karaenga tale bakai ni pangalei. Jadi kisah dari raja-raja di Sanrobone itu yang bisa menjadi raja adalah orang-orang pilihan yang tidak pernah kecurian. Talek bakke ni pangalei. Kemudian saya tambah, saya modifikasi, karaeng an talek bakke ni pangalei tidak pernah mengambil barangnya orang sehingga disayang oleh orang. Tetapi setelah dia menjadi karaeng, setelah menjadi pemimpin, tainatong nangal salah. Artinya kalau dia sudah menjadi raja, tidak ambil yang bukan haknya. Jadi dua syarat. Pertama, tidak mengambil haknya orang lain sehingga dia disayang oleh rakyatnya, sehingga dia terpilih menjadi raja. Dan kalau dia raja, dia tidak korupsi. Dia tidak mengambil
yang bukan haknya. Tae natong nangal lesana. Universitas-universitas di Belanda itu menyimpan itu koleksi Lontara. Dan saya cari itu masuk di perpustakaan itu dan saya bilang saya mau ke tempat penyimpanan aksara Lontara itu. Dan ditunjukkan dan masuk di situ luar biasa pengamanan itu. Itu tempatnya aksara Lontara disimpan itu ruangan di bawah tanah. Kemudian coba bayangkan berapa puluh tahun yang lalu itu sudah CCTV itu begitu diamankannya itu dan saya diizinkan untuk masuk untuk melihat itu. Dan saya tanya kepada pustakawan itu kenapa begitu penting aksara Lontara itu. Dan mereka katakan bahwa beberapa ratus tahun kami menjajah negeri Anda ya. Yang lain itu artinya ada, tetapi yang lebih besar nilainya inilah aksara Lontara ini. Di situ saya mulai itu. Di situ saya lebih tertarik lagi. Jadi inilah bagian dari karya yang kami lakukan ya, mulai dari ini lampu tidur ya, ini lampu tidur ya, tapi semua dalam bentuk lawasuji, ini lampu tidur, kemudian bingkai seperti ini semua ini, kemudian ada tempat pensil ya. Tetapi untuk bisa memberikan makna yang lebih besar, maka dilengkapi dengan QR code. Artinya ialah bahwa apa yang diukir ini, apa yang diukir dalam pesan-pesan leluhur ini, kalau disorot, maka akan keluar penjelasannya. Balak Baraka. Nah, pada saat itu kebetulan kami waktu itu adalah pengurus pramuka, kami mengadakan perkemahan Gema Tasamara di sekitaran Balak Baraka, dan di situ anak-anak juga banyak diperkenalkan oleh beliau ya terkait dengan budaya-budaya dan ya misalnya aksara Lontara, kemudian apa Kasulapa. Ibarat sebuah museum ya. Mengapa saya kata ibarat sebuah museum? Karena di sana itu ada beberapa pesan-pesan leluhur kita yang dalam bahasa daerah. Kemudian banyak peninggalan-peninggalan juga yang di situ dipertahankan dan dilestarikan. Kita bersyukur Takalar itu punya tokoh seperti beliau. Itu beliau seperti saya biasa katakan oase di tengah padang pasir kekeringan kita akan budaya. Nah, beliau hadir di situ memberi kesejukan buat kita semua. Saya pernah berkunjung ke sana, ke tempatnya beliau di Balak Baraka itu. Ya. Memang Prof selalu sebut-sebut Balak Baraka. Akhirnya saya bertanya, kenapa kita kasih nama Balak Baraka? Karena kalau orang Bugis kan bola baraka tapi dia bilang Balak Baraka kah, Liga Lesong. Terus saya tanya, terus dia bilang, iya kan ini kecil-kecil ini rumah, tetapi begini-begini ini rumah, tapi dua guru besar yang lahir di sini.
potretnya Indonesia ada di Galesong. Nah, kalau kita lihat kenapa Galesong namanya menjadi mendunia, itu karena ada sosok. Nah, sosok itu yang kita sebut dengan Karaeng Galesong. Nah, sosoknya ini yang melakukan perjuangan berhijrah ke Jawa. Satu tujuannya, menumpas penjajah. Mari kita mendukung upaya Bapak Profesor Haji Aminuddin Saleh, Karem Patoto untuk pengembangan itu. Semoga lahir lagi cikal bakal Prof. Aminuddin Saleh yang berikutnya yang mampu mengembangkan literasi daerah, pengembangan aksara lontara secara digital.